Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda dilarang menikah sama anaknya. Apa bapak menikah sudah tua bikin malu-malu. Menikah terus. Dengarin yang selalu larang anak bapaknya menikah yang sudah tua. Itu laki-laki bisa jadi umurnya pensiun. Tapi demi Allah jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Oh larang menikah. Apa bapak mau menikah lagi sudah tua bikin malu-malu kita anaknya. Saya bisa urus makanmu, bisa urus pakaianmu. Apa? Satu yang tidak bisa keurus itu. Akhirnya dilarang nikah. Beda kakek kita dulu ndak mikir lagi nikah setelah meninggal istrinya. Kenapa? Mereka ndak lihat lagi film-film porno. Sekarang film porno dinikmati semua. Kau larang menikah, syahwatnya naik. Tiap malam nonton itu. Akhirnya apa? Dia pergi ke Pekanbaru. Sewa perempuan. Makan obat kuat 2 biji. Dia makan overdosis. Mati di atas perut. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, baru saja kita makan uang haram. Nyogok, disogok, baru makan dagang-dagang nipu, baru makan itu uang haram, kena serangan jantung, mati. Nauzubillah min dzalik. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok 300.000 satu suara sampai 500.000 satu suara, terpilih karena nyogok, maka selama dia makan uangnya sebagai anggota DPR, selama itu dia makan uang haram. Ada di sini anggota DPR kira-kira di kabupaten kita yang terpilih karena nyogok? Ada kira-kira Pak? Banyak. Nah, kau salah kenapa kau pilih dong? Ya salah. Biar dia mau sogok kau, kalau kau tidak mau terima apa? Cuma kau larang dia menyogok, tapi kau terima serangannya. Ada dia tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sakau. Yang bisa membuat kita mati kafir itu tadi, makan uang haram. Nauzubillah min dzalik. Jadi tentara, jadi polisi makan uang haram. Nyogok. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang bisa mati dalam keadaan kafir? Contoh aja ini ya, contoh, jangan marah. Sabung ayam didapat sama polisi. Wih, kenapa ada tengah hutan ini judi? Dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa tembak peringatan. Bam! Masih lari, tembak 2 kali ke langit. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Pah! Tembak kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya? Kakinya ku tembak. Kenapa kepalanya dikena? Nah jauhnya itu pisah antara kaki dan kepala. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik ya. Jangan kau musuhi polisi Pak. Ya. Adik-adik jangan musuhi polisi. Anak STM. Jangan kau musuhi polisi. Kalau motormu dirampok, siapa yang kau datangi? Mobilmu dicuri, siapa yang kau datangi? Imam masjid. Pret. Mana dia tahu? Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak, maju tidak bisa, mundur lebih-lebih. Siapa yang saya cari? Polisi lalu lintas. Saya sudah baca surah Yasin 2 kali, tidak gerak-gerak mobilku. Makanya jangan musuh polisi, ya. Rumah dirampok, istri bunuh, anak diperkosa, harta dijarah, bapak pergi lapor ke polisi. Tolong Pak polisi,
cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa dia bilang Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Kalau polisi marah nggak bisa kita ceramah. Ya, pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, nah itu polisi film India, uang polisi Indonesia. Biar anak SMP diminta juga uangnya. Apa itu anak SMP? Uangnya di bapaknya dicuri itu. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan mahasiswa, musuh kalian adalah setan, dan sesungguhnya kata Allah, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ibu-ibu, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada orang lagi ceramah ini? Masa ada dalam masjid pula? Ada setan, Pak? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Oi ibu-ibu, oi. Umur sudah mau 60 siaran langsung juga di Facebook. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Selama Bapak pegang handphone pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Pasti itu. Pasti Bapak lihat monitor, bukan saya yang Bapak perhatikan. Ya, simpan dulu HP-nya. Dan minta tolong kalau bisa jangan siaran langsung. Ya, rekam. Nanti kalau Bapak mau lihat rekamannya, lihat di channel saya. Kalau Bapak siaran langsung begini ceritanya ya. Saya ini dokter di bidang komunikasi massa. Akhir-akhir ini saya melihat ada orang yang cari makan dengan cara menghina ustadz. Dia cari ustadz yang banyak pengikutnya, followernya. Dia cari guntingan-guntingan ceramahnya. Lalu dia sebar. Dibulilah ustadz itu. Tujuannya apa? Supaya orang Islam sudah tidak percaya kepada umat, kepada ulama. Nah, ini ceramah untuk orang Islam. Kita dalam masjid, khusus orang Islam, kita bahas soal syariat Islam. Tiba-tiba kalian siaran langsung, dia nontonlah mereka yang non muslim, marahlah dia. Kenapa? Dia begini, padahal dia salah. Kenapa kau nonton domo? Ini untuk orang Islam, kau sibuk sekali pergi nonton. Maka kalau Bapak siaran langsung, maka terbuka untuk umum. Jadi tidak usah dulu siaran langsung ya. Insyaallah, simpan saja HP-nya. Ibu-ibu yang pegang handphone disimpan dulu ibu ya. Yang pegang HP-nya selama saya menonton ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru disimpan HP-nya. Itulah perempuan takut sekali suaminya kawin lagi.